Setelah seluruh mata pelajaran di input nilainya, kita bisa melihat hasilnya melalui rapot semester ini. Kita klik. Jadi inilah hasilnya untuk yang sudah diinput sebelumnya di masing-masing mapel. Nah, di lembar ini maka tahapan yang kita lakukan pertama kali adalah menampilkan semua baris. Jadi ini ada beberapa baris yang tersembunyi, sehingga kita ikuti langkah ini, tampilkan semua baris. Menu ini kita tampilkan. Nah, ketika kita tampilkan semua baris, maka di antara mata pelajaran itu ada baris-baris kosong yang bisa digunakan untuk mengisi kelompok mata pelajaran. Jadi ini contohnya, kalau di sini sudah ada kelompok umum. Kemudian yang lain di sini ini sebelumnya ada tertulis kelompok IPS. Kita hapus. Jadi kalau menghapus ini perbagian, kemudian ini juga demikian, ini kita hapus, diklik di sini, jangan di blok ini. Oke. Nah, kemudian misalnya untuk pendidikan jasmani, seni rupa, bahasa, ini ada kelompok yang lain. Ya, jadi ini ada kelompok umum, di sini mungkin namanya kelompok khusus. Nah, caranya diisi begini, kemudian ditulis kelompok khusus. Nah, kemudian ini contoh yang lain, kalau misalnya ini kebetulan adalah rapot SMP. Kalau misalnya untuk rapot SMA ada kelompok lain yang membagi beberapa program untuk mapel IPA atau IPS. Kita kembali ke sini, ini kita umpamakan di sini ada A, jadi tidak perlu menulis nomornya. A ini fisika, kemudian B ini kimia, kemudian yang C mungkin biologi. Nah, ini perumpamaan saja. Nah, kita kembali ke rapot. Nah, di sini sudah ada fisika, kimia. Nah, kemudian setelah kita dari home tadi, ini tersembunyi lagi, kita buka lagi, tampilkan semua baris. Di sini kemudian kita tuliskan misalnya nomor 12, karena setelah ini nomor. Kemudian kita tulis ilmu pengetahuan alam. Nah, ini kelompoknya. Kemudian mungkin yang ke-13 ya, muatan vokal dan seterusnya. Jadi kalau ada kelompok, setelah kelompok mapel ini kita isikan, kemudian kita cek, misalnya ini nomor 1. Jadi ketika diganti nomor urut, ini untuk menampilkan saja, sekaligus untuk menyembunyikan baris yang kosong. Kemudian bisa kita preview untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, dan kita tutup reviewnya. Ibu bapak, setelah mengisikan isi kelompok mapel, cek mulai dari sini. Halaman pertama untuk rapot ini nanti tentukan halaman berapa. Jadi dicek print out sebelumnya. Kemudian nanti halaman pertama dituliskan di sini. Kemudian tanggal rapot yang ditampilkan di bawah ini. Silahkan nanti diganti disesuaikan kebutuhan. Tampilkan ranking. Ranking ini nanti akan tampil di sini di catatan wali kelas. Jadi kalau ditampilkan, nanti ketentuannya bagaimana dan seterusnya nanti dicek di catatan wali kelas. Kalau ditampilkan diklik iya.
Kalau tidak ditampilkan tidak. Kemudian ranking yang ditampilkan sampai berapa. Jadi kalau di sini ini sudah di strip, maka kemungkinan adalah peringkatnya lebih dari 10 karena di sini ditentukan 10. Kalau misalnya ini kita ubah sampai 30, nah ternyata peringkatnya adalah 29 untuk nomor urut 1. Catatan wali untuk catatan yang lain seperti ini ada atau tidak. Kalau ini tidak ada berarti ini nanti akan disembunyikan ya, keseluruhan kita coba. Nah maka catatan wali tidak dicantumkan. Kalau ada maka perlu dicantumkan, tinggal klik saja. Kenaikan dan kelulusan, kalau misalnya ini semester 2 ya otomatis harus ditulis di sini ada begitu. Kalau misalnya semester 1 ini untuk tidak ada karena rentetannya. Kalau misalnya ini tidak ada maka keputusan yang ada di sini kemudian ditiadakan. Kalau ada berarti nanti akan secara otomatis membuat keputusan naik atau tidak naik, silahkan ditentukan. Kalau kebetulan ada satu anak yang tidak naik, jangan lupa untuk memilih di sini. Nah selain itu Ibu Bapak bisa mengganti tanda tangan dan sebagainya itu berdasarkan link di gambar ya yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kita klik, ini bisa diganti, silahkan dibaca ini cara menggantinya. Kalau tanda tangan dibuat dalam bentuk QR code ya silahkan diikuti caranya. Nah, kemudian dimasukkan di sini dengan insert di sini nih ya, insert tanda tangan ya. Nah, kemudian kembali ke rapot. Nah, khusus untuk SD dan SMK ya, ini ada catatan. Untuk SD maupun ya SMK ada menuli penilaian PKL dan kesehatan untuk SD. Kita kembali ke home. Di sini ada apa namanya PKL ya. Kalau ini kita klik iya ya, maka di rapot ini tadi akan tampil. Nah ini praktek kerja lapangan di sini. Ini adalah model yang lama. Jadi kalau model yang lama, model rapotnya itu include di rapot lembaran ini ya. Kita kembali. Kalau kemudian ini tidak ada dengan menggunakan format baru, ini tidak ada. Jadi ini untuk khusus SMK ya. Untuk format rapot PKL format baru, maka ini diklik administrasi wali kelas. Nah, di sini ada input nilai PKL, kemudian rapot PKL ya. Ada dua tombol ini. Ya, kita klik, kita tunjukkan dulu aja ini. Kemudian untuk rapotnya juga ini nanti akan kita bahas tersendiri. Jadi untuk melihat bagaimana format rapot terbaru untuk PKL bagi SMK, ini kita mulai dari klik administrasi wali kelas karena asumsinya untuk mengentre nilai rapot kegiatan PKL itu dilakukan oleh wali kelas. Demikian juga untuk SD ini. Ketika ada pengukuran berat badan, ini kita klik iya, maka hasilnya adalah di sini ada ya, nih. Oke Bu Bapak, setelah itu kemudian kita tinggal cetak saja. Kita bisa mencetak PDF. Kita contohnya kita coba ya. Nah, masukkan nomor cetak, misalnya ini nomor 1 sampai 5 ya. Bisa juga langsung cetak all ya, keseluruhan, langsung tulis all begitu berarti keseluruhan, langsung oke. Pencetakan sudah selesai, kita cek hasilnya melalui Windows Explorer di sini. Nah, ini kemudian membentuk folder sendiri di sini ini. Kita klik tadi nomor 1 sampai 5. Ini nomor urutnya 1 2 3 4 5. Kelasnya sudah ada di sini. Kemudian semester ya. Kemudian 01 dan seterusnya ini namanya. Jadi ini rapot semester ya. Nah, sehingga nanti ketika ibu bapak wali kelas itu mencetak akan muncul deretan begitu. Kalau misalnya ini mau dikirim langsung ke orang tua melalui WA atau mungkin media sosial yang lain, silahkan
nanti dikirim dalam bentuk PDF. Ini bisa kita buka, coba aja untuk membuka ini ya. Nah ini hasilnya. Oke, jadi ini hasilnya untuk PDF-nya. Oke, nah, ini lengkap. Untuk mencetak ke kertas, maka ibu bapak langsung klik di sini. Jadi tidak perlu mengubah nomor urut, langsung print out ini ya. Tentu hubungkan komputer dengan printernya, kemudian kita klik print out. Nah di sini ada peringatan untuk dibaca ya, masukkan nomor cetak 1, 2, 3 atau mungkin 1 sampai sekian dan seterusnya ya. Nah untuk mencetak semua ketik tulisan all. Gunakan kertas A4 ya. Kalau misalnya ini tidak ada perubahan terkait dengan page setupnya, langsung gunakan A4. Ini untuk semua printer bisa dipakai. Nah tetapi jika ibu bapak ingin mengubah cetak itu dalam ukuran folio, maka tampilkan menu ini, klik menu ini, kemudian sesuaikan ukuran kertas di page setup. Jadi kita kembali lagi kalau misalnya mau cetak ke folio ya, kita cancel dulu. Kemudian di sini tampilkan menu. Kemudian klik page layout. Nah, di sini ada page setup. Kalau printernya sudah ada ukuran folio, langsung diklik di sini folio ya, kemudian oke. Maka ukurannya sudah berubah menjadi folio. Silahkan dicetak. Ya, misalnya ini 1 sampai 3, berarti nomor urut 1, nomor absen 1, nomor urut 2 dan 3 ini untuk seluruh halaman nanti langsung tercetak dengan sesuai dengan nomor cetak atau nomor absennya siswa. Kemudian di OK.